Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Melinda Elhak, NIM 101171115. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 November 2020, saya akan mempresentasikan masalah tugas akhir saya mengenai COVID-19. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, yaitu pada 30 Desember tahun lalu, WHO menyatakan adanya kasus gangguan pernafasan dengan asal-usul yang tidak diketahui yang terjadi di kota Wuhan, Cina. Ternyata ini merupakan virus jenis baru, yaitu novel coronavirus, atau yang sekarang resmi disebut sebagai COVID-19. COVID-19 ini masuk ke Indonesia dan kota Bandung pada bulan Maret tahun 2020, yang menyebabkan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Nah, COVID-19 ini sudah menjadi pandemi tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia juga. Sudah berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan seperti PSBB, lalu pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru, gerakan 3M, namun penderitanya terus meningkat. Hingga hari kemarin, yaitu Kamis 19 November 2020, tercatat ada 2.598 kasus di Kota Bandung dengan rincian 13 kasus aktif, 2.178 dinyatakan sembuh, 107 dinyatakan meninggal, 9.461 kasus suspek, dan yang dipantau adalah 851. Nah, di sini terdapat artikel tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bandung. Nah, bisa dilihat beberapa hari yang lalu hanya sudah terisi 87% sehingga tersedia 30%, yaitu sekitar 94 tempat tidur lagi. Lalu ada skenario pemerintah akan siapkan hotel sebagai ruang isolasi mandiri. Lalu beberapa rumah sakit pun ada yang sudah menambah kapasitas ruang isolasi atau tempat tidurnya. Lalu untuk RS saya sendiri sudah terisi 90%, sehingga dari kesimpulannya itu memerlukan evaluasi tentang ketersediaan kapasitas tempat tidur untuk isolasi COVID-19 ini. Nah, sehingga tujuan dari masalah tugas akhir ini adalah membantu dalam merancang fasilitas kesehatan, yaitu dalam ketersediaan tempat tidur. Nah, dengan menggunakan teori antrian, yaitu ketika permintaan sekarang dilayani melebihi kapasitas untuk dilayani, yang bertujuan untuk merancang fasilitas pelayanan yang untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuatif dan menjaga keseimbangan. Lalu di sini ada struktur dasar antrian itu sendiri, yaitu ada input, yaitu kedatangan atau kejadian kasus COVID-19, lalu ada antrian, lalu ada server pelayanan, ini tuh bisa layanan rumah sakit atau banyak tempat tidur, lalu ada output, yaitu kepulangan. Lalu di sini ada asumsi antrian sendiri, yaitu kedatangan dan kepergiannya mengikuti proses kelahiran dan kematian. Dan dengan lambda N, rata-rata kedatangan, dan mu N, rata-rata penyelesaian pelayanan. Dan menggunakan prinsip diagram rate, yaitu rate in sama dengan rate out, atau yang bisa disebut juga sebagai persamaan balance. Nah, jadi sebelum menentukan sistem antrian yang cocok, dilakukan fitting distribusi. Nah, ini contohnya adalah data kasus penderita COVID-19 harian di Kecamatan Coblong di Kota Bandung. Di sini kejadiannya tuh berdistribusi binomial negatif, sedangkan untuk waktu antar kejadiannya itu berdistribusi eksponensial. Nah, setelah menentukan distribusi yang cocok, kita bisa menentukan sistem antrian yang cocok pula. Setelah menentukan sistem antriannya, kita bisa menentukan utilitasnya, yaitu jumlah rata-rata kedatangan yang diharapkan dalam satuan waktu pelayanan, lalu rata-rata waktu untuk menginap atau diisolasi sehingga tempat tidur itu kosong kembali, lalu waktu rata-rata pasien menunggu sampai mendapatkan kamar isolasi, lalu jumlah rata-rata pasien yang berada dalam ruang isolasi, lalu jumlah rata-rata pasien menunggu untuk mendapatkan ruang isolasi, serta menentukan apakah diperlukan penambahan tempat tidur atau tidak. Nah, sekian presentasi masalah tugas akhir saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.